girl underneath that. And at the same time, you can tell. डरो मत, मैं तो कर रही हूँ। Pada suatu hari di sebuah lokasi pedesaan tepatnya 1400 km dari kota Mumbai, kita diperlihatkan sekelompok pelajar yang sedang bermain di jam istirahatnya. Keadaan ekonomi penduduk di sana pun terbilang rendah, sampai-sampai mereka belajar di halaman terbuka dengan peralatan seadanya. Walaupun demikian, para siswa di sana tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Dan kisah ini kita akan berfokus pada dua orang wanita yang bernama Sonia dan sang adik bernama Preti. Mereka berdua saling menyayangi satu sama lain. सचमुच पसंद हो तो ये ले। Sepulang sekolah, kegiatan mereka sehari-hari yaitu membantu sang ayah yang berprofesi sebagai seorang petani. Keadaan tanah yang gersang ditambah lagi dengan musim kemarau kerap kali membuat tanaman mereka tidak membuahkan hasil. Hal itu membuat sang ayah selalu melampiaskan kemarahannya kepada Preti karena menganggap Preti yang paling malas jika diperintah oleh sang ayah. कम से कम काम तो मत बढ़ा, गली हालत खराब है हमारी, मदद नहीं कर। मत मारिए पापा। नहीं मारे तो क्या करें? अब हम फिर से कर देंगे। अब हम फिर से कर देंगे, नुकसान भर देंगे। Malam harinya Sonia mencoba menghibur Preti yang sedang berkecil hati karena selalu dirinya lah menjadi pelampiasan kemarahan sang ayah. Di sini terlihat Sonia sangat menyayangi adiknya dan dia rela melakukan apapun untuk kebahagiaan Preti. Sonia memiliki teman laki-laki yang bernama Amar yang sangat menyukai dia. Tapi karena Preti juga suka dengan Amar, akhirnya Sonia lebih milih mengalah. Dia tidak mau menyakiti hati sang adik. Di sini Amar mengajak Sonia untuk pergi ke warnet, tapi Sonia menolaknya karena dia tidak memiliki uang yang cukup. Amar pun berkata bahwa dirinya yang akan membayar semua itu. आईडी याद है? Setelah selesai, mereka pergi ke warung untuk membeli jajan dan ditraktir oleh Amar. Di sana juga Sonia membeli krim pemutih wajah. Di rumah datanglah seorang rentenir yang bernama Tuan Takur. Dia datang untuk menagih hutang kepada Shivaji, yaitu ayahnya Sonia. Tapi Shivaji belum memiliki uang untuk membayar. Dia berkata tanamannya tidak membuahkan hasil karena hujan tidak kunjung datang. Akan tetapi Tuan Takur nggak mau tahu akan hal itu. Dia mengancam jika dalam waktu dekat Shivaji tidak membayar hutang-hutangnya, maka Tuan Takur akan mengambil rumah beserta seluruh ladang yang dia miliki. खानों से अगर मैं तिजोरी भर सकता ना, दादा ठाकुर, तो अब तक करोड़पति बन गया होता। क्या करें? कुछ समय दे दीजिए। Shivaji bingung harus berbuat apa. Kemudian di malam harinya Sonia, Preti, dan sang ibu sedang berkumpul. Sonia akan menggunakan krim wajah yang dia beli tadi siang. Tapi tiba-tiba si ayah datang dan melihat hal itu. Sang ayah yang sedang pusing memikirkan hutang kepada Tuan Takur pun lantas marah dan berkata-kata kasar kepada Sonia, terutama kepada Preti. तू है बदसूरत, यही तो कृपा कर गया ऊपर वाला। क्रीम पाउडर लगा के कोई परी नहीं बनने वाली है। मजा एक सहमत दे गया ये। Di keesokan harinya, Sonia melihat sang ayah yang sedang membawa Preti berjalan menuju ke suatu tempat. Sonia yang penasaran lalu mengikuti kemana mereka pergi. Hingga tibalah di sebuah kastil.
yang ternyata itu adalah kediaman Tuan Thakur. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, tujuan dia membawa Pretty ke sana adalah menjualnya kepada Tuan Thakur, karena sebelumnya Tuan Thakur menjanjikan pekerjaan yang bagus untuk Pretty di kota Mumbai. मुंबई में अच्छी जॉब दिलाऊंगी तुझे, डरो मत। Secara diam-diam Sonia mengintip dan mendengar pembicaraan mereka. Namun sayangnya dia berhasil diketahui oleh anak buahnya Tuan Thakur dan langsung membawanya ke dalam. Di dalam sana terjadi keributan. Sonia yang begitu menyayangi saudari perempuannya itu mencoba mencegah agar Pretty tetap bersamanya. Namun semua itu sia-sia. Shivaji telah menerima pembayaran dari Tuan Thakur. माँ बाप को मेरी कसम कहाँ जा रही प्रीति? काम करेगी कोई गलती नहीं करेगी। माँ प्रीति को प्रीति कर निकाल उसको। Beberapa hari kemudian Sonia menanyakan Pretty kepada ayahnya. Namun sang ayah seakan tidak mau tahu tentang Pretty dan menyuruh Sonia untuk tetap melakukan pekerjaannya saja. Jelas Sonia marah karena ayahnya tidak peduli lagi dengan Pretty. प्रीति के बारे में पता किया पापा? प्रीति से मिलने चले? तो यहाँ अपना काम कर, वो वहाँ अपना काम कर रही है। नहीं सुनने वाली मैं। Malam telah tiba. Sonia diam-diam mencoba untuk pergi dari rumahnya dan mendatangi kediaman Tuan Thakur. Setelah bertemu, Sonia memohon agar Tuan Thakur senantiasa mengirim dirinya ke kota Mumbai untuk dipertemukan dengan saudarinya. Dengan senang hati Tuan Thakur pun mengabulkan keinginan Sonia tanpa sepengetahuan Shivaji. वहाँ जाके मैं भी काम कर लूँगी, मुझे भी वहाँ भेज दीजिए ना। तेरी बहन तो निकल गई, तेरी समझ में नहीं आएगा, बहुत गहरा गणित है। करके भेज दीजिए ना मुझे। यहीं पे रुक जा, रात देर हो गई है, भेज दूंगा तेरे को तेरी बहन के पास। Di keesokan hari, Sonia bersama orangnya Tuan Thakur yang bernama Anjali pergi ke Mumbai. Tanpa disengaja dia bertemu dengan Amar saat di perjalanan. Amar pun bertanya kemana mereka akan pergi, tapi Sonia tidak menjawab dan berlalu begitu saja. Saat di tengah perjalanan, bis yang mereka tumpangi mengalami masalah dan mau nggak mau mereka berdua harus menginap di sebuah penginapan karena hari sudah mulai gelap. नमस्ते, वेलकम टू लक्ष्मी लॉज। काफी दूर से आप लगता है। एक नाइट के लिए रूम चाहिए था। Ketika sedang check-in, Sonia meminta izin kepada si penjaga hotel meminjam komputernya untuk membuka email. Namun Anjali melarang dan langsung membawanya ke kamar. परेशानी की कोई बात नहीं है, देख सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, इन्हें परेशान मत करो। आपका लगेज? यही है मेरा लगेज। Saat Anjali sedang tidur, Sonia diam-diam turun dan meminjam komputer serta membuka emailnya tersebut. Di sana dia mendapati pesan masuk dari Amar. Si penjaga hotel juga mengingatkan kepada Sonia agar segera pergi dari sana karena perempuan yang bersama dirinya sangat berbahaya. Dia tidak henti-hentinya menyuruh Sonia pulang agar tidak menyesal di kemudian hari. Karena merasa kasihan, pria itu pun memberikan uang kepada Sonia untuk ongkosnya. Tapi Sonia tetap pada pendiriannya bertemu dengan Pretty dan tidak menggubris perkataan pria itu. मतलब ले जाओ फटाफट, जहर हो रहा था वो। ये बातें लाख नुकसान पहुंचाएगी तुझे, पता नहीं हो तुम्हें किस किस से मिलवाएगी। नहीं, वो मुझे मेरी बहन से मिला रही इसे है। रखो, चली जाओ घर, 2 घंटे में तुम्हारी पास है। पछताओगी बेटा, जाओ बेटू, घर जाओ। Sonia terus melanjutkan perjalanannya bersama Anjali ke Mumbai. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka tiba di Mumbai. Di sana dia sudah ditunggu oleh seorang pria berbadan besar yang bernama Bonti. Namun bukannya bertemu dengan saudarinya, justru Anjali membawa Sonia ke tempat laknat yang sangat kumuh. कहाँ है प्रीति? आजा। Ketika berada di dalam, betapa terkejutnya dia ketika melihat sepasang manusia apa binatangnya, yang sedang bercocok tanam. Anjali membawanya bertemu dengan Madhuri yang biasa mengurus para bondon di sana. Di sini Sonia mencoba berlari, akan tetapi dia berhasil ditangkap oleh Bonti. Dia pun langsung membawanya kepada Faisal. Jadi Faisal ini adalah si pengelola atau pemilik tempat tersebut. Sonia kebingungan entah apa yang akan mereka lakukan kepadanya. Dia difoto, kemudian Faisal menyuruh Madhuri untuk memeriksa segelnya masih ting-ting atau enggak. Setelah itu Faisal memberikan uang yang berjumlah besar kepada Anjali sebagai upah karena telah mengantarkan gadis-gadis desa ke tempatnya. Di kamar, tangan Sonia diborgol oleh Bonti agar dia tidak bisa melarikan diri lagi.
Di sisi lain, Shivaji mendatangi Tuan Thakur dan meminta Sonia untuk dikembalikan. Tuan Thakur membantah dan mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui Sonia berada. Dia memberikan uang kepada Shivaji, tapi Shivaji menolaknya. Dia cuma ingin Sonia dikembalikan. Tuan Thakur pun marah saat Shivaji menolak pemberiannya itu, lalu menyuruhnya pergi dari sana. Tidak menyerah begitu saja, Shivaji pergi menemui Anjali. Dia memberikan uang kepadanya dan menanyakan tentang Sonia. मुंबई किधर है मालूम है? तेरे को ही तोड़ के लाना, समझा? देख भाई, पेड़ किधर है मैं बता. Anjali pun menerima uang itu dan memberikan alamat Sonia di Mumbai. Ayahnya bergegas pergi ke Mumbai, tapi ternyata guys, Anjali memberikan alamat palsu. Kembali kepada Sonia, saat sedang di kamar, dia didatangi oleh Madhuri. Madhuri berkata jika dia ingin menemui Preti, Sonia harus menuruti semua yang diperintahkan olehnya. Sementara Faisal sibuk menghubungi kenalannya untuk menjual Sonia yang masih ting-ting dengan harga yang tinggi. Suatu malam, Sonia melihat seorang petugas polisi yang lewat di sana. Sonia pun bergegas keluar untuk mengikutinya. Namun sayang, dia kehilangan jejak. Akhirnya Sonia pun berjalan tanpa arah dan tujuan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba dia melihat mobil polisi lewat. Kesempatan itu tidak disia-siakan olehnya. Sonia memberhentikan dan menceritakan semua yang telah dialaminya. Dia memohon agar polisi itu membantu dirinya. Tanpa diduga, para polisi itu termasuk bagian dari mereka dan membawanya kembali ke tempat Faisal. Di sana Faisal pun marah dan mengurung Sonia. Dia menyiksa Sonia dengan membawa seekor ular berbisa ke hadapannya. Tentu Sonia sangat ketakutan. Dia lalu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Di keesokan hari, Madhuri menghiburnya. Dia memberikan gelang kaki milik Preti pada Sonia. Sekali lagi Madhuri berjanji jika Sonia mau mengikuti aturan di sana, dia akan membujuk Faisal untuk dipertemukan dengan saudarinya itu. पापा के आने से पहला, फिर जब भी घर जाते थे तो पूरा स्टोरी का एक्टिंग. बहन भी जाते थे सुमड़ी में थिएटर. Suatu hari ada seorang pria yang datang ke sana menemui Madhuri. Dia meminta Sonia untuk menemaninya, dan ternyata dia adalah seorang anggota LSM yang menyamar menjadi pelanggan. Diketahui namanya adalah Manis. Manis biasanya menyelamatkan para gadis yang di bawah umur dari kerja paksa. Dia meminta Sonia agar mau diajak kerjasama. कितने साल के हो? 17. डरो मत, कुछ नहीं होगा. मेरा नाम मनीष है. इन लोगों ने जबरदस्ती रखा है यहाँ पे. मैं एक संस्था चलाता हूँ. Di malam hari, Sonia secara diam-diam mendatangi ruangan Faisal dan mencatat semua transaksi penjualan para gadis-gadis termasuk Preti di dalamnya. Setelah mendapatkan sebagian data-data itu, dia memberikan catatannya kepada Manis. Keesokan hari, Sonia dibawa Faisal untuk bertemu dengan Preti. Sonia sangat senang karena akan dipertemukan dengan saudari yang ia sayangi. Ketika mereka berdua berada di dalam mobil, Preti malah marah dan seakan tidak mengenali Sonia. Alasan dia marah karena Preti beranggapan Sonia telah membiarkan dirinya dijual oleh sang ayah. Kemudian dia mengusir Sonia dari sana. देखा पुलिस वाला. क्या हुआ है तुझे प्रीति? देख मैं आई हूँ. देख मेरी तरफ देख. नहीं रोना नहीं. तुझे ये सब तेरी वजह से. ये सब पता था कि बाबा मुझे नहीं, मुझे नहीं पता था प्रीति. फिर भी तूने एक बार मुझे नहीं पता. मुझे नहीं पता था. मुझे पता हो तो तुम निकल गाड़ी से उतर. यहाँ से. Hari pun berlanjut. Manis bersama beberapa polisi melakukan penggerebekan ke tempat Faisal. Faisal lalu menyuruh Madhuri untuk menyembunyikan Sonia dan Asya. Asya ini gadis di bawah umur. Setelah mencari ke beberapa tempat, Manis pun menemukan tempat di mana Sonia bersembunyi. Dia berhasil mengeluarkan Asya, tapi tidak dengan Sonia. Entah kenapa ketika Sonia dipanggil-panggil, dia tidak mau keluar dan lebih memilih berdiam diri di dalam sana.
Tidak lama kemudian seorang polisi yang memiliki pangkat tinggi datang ke sana dan menyuruh agar penggerebekan dihentikan. Faisal pun melawan kepada mereka dan berkata bisnis yang dijalankan saat ini mendapatkan perlindungan dari polisi. Lalu dia mengusir semua yang ada di sana. अरे हटो सोनिया क्या हो रहा है? निकले ऐसे सर वो चेक कर रहे हैं। ओए निकल बाहर निकल सर वो बच्ची है छोटी अंदर। ये मेरा एरिया है। कहाँ उसको है एक लड़की को लेके गए ना। सब मिले हुए हैं और क्या, सब लोग मिले हुए हैं और क्या। तेरे को हक किसने दिया? बिजनेस करता है इधर। Faisal yang marah karena anggotanya dibawa oleh Manis pun segera memerintahkan Maduri sebagai gantinya. Malam itu juga mereka dibius dan dimasukkan ke dalam sebuah kontainer bersama para wanita lainnya. Mereka dikirim ke salah satu tempat di Hong Kong dan diberikan pada masing-masing pria hidung belang. Setelah itu mereka dioperasi agar kembali seperti masih ting-ting. Mereka kemudian masuk ke kontainer dan kembali dikirim ke sebuah kota di Los Angeles. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya sampailah di kota tujuan. Di sana mereka diurus kembali oleh beberapa mafia sindikat. Sonia didandani dan dipertemukan dengan seorang pengusaha yang telah membokingnya. Pria itu bernama Martin. Let's go inside. Setelah melakukan tugasnya, Sonia diperbolehkan menggunakan laptop milik Martin. Sonia bergegas membuka emailnya dan mendapatkan banyak pesan dari Amar. Ternyata Amar datang ke tempat prostitusi di Mumbai untuk mencarinya, tapi dia tidak menemukan Sonia. Amar meminta agar Sonia segera pulang. Dia berjanji akan menerima Sonia dalam keadaan apapun. Hari itu untuk pertama kalinya Sonia tersenyum setelah apa yang terjadi kepadanya. कहाँ चली गई सोनिया? तरह तुम नहीं मिली। आज मुंबई में मैं इसी जगह गया था। तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। रात है तुम्हारी। Scene kemudian memperlihatkan Maduri dan Sonia dibawa ke sebuah pesta. Maduri dan Sonia saling menatap seakan sudah memiliki rencana. Dan benar saja, tiba-tiba Maduri menggoreskan potongan kaca di tangannya yang membuat pesta terhenti. Dan semua orang fokus kepada Maduri. Dia merasa kasihan kepada Sonia, sampai-sampai dia rela berkorban untuknya. Kesempatan emas itu pun tidak disia-siakan oleh Sonia. Dia bergegas kabur dari sana. Sonia tidak mengenal siapapun di sana dan berjalan tanpa arah dan tujuan. Namun beruntung dia ditolong oleh seorang wanita yang membawanya ke sebuah LSM. Are you okay? Di sana, Sonia dikenalkan dengan dua orang wanita yang bernama Salma dan Jia, yang kebetulan mereka berdua orang India. Sonia menceritakan pengalamannya kepada para wanita di sana, yang ternyata mereka juga sama telah mengalami apa yang dialami oleh Sonia. पर इतना साफ है कि ये सब कुछ बहुत उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। Jia kemudian mempertemukan Sonia dengan Manis lewat video Skype. Dan betapa terkejutnya Sonia ketika melihat saudari yang ia cari selama ini telah bersama Manis. Sonia menyapanya dengan penuh kasih sayang. Preti pun meminta maaf karena telah berlaku kasar kepada kakaknya. Dia meminta Sonia untuk segera pulang dan berjanji akan menjadi saudari yang baik untuk Sonia. प्रीति, सोनिया, कैसी है तुम? ठीक ही हो। रिपोर्टर गई थी तेरे लिए। मुझे लगा तुझे कुछ हो गया। आज जो है तू मेरी। बचा लिया तूने मुझे। सोनिया, बहुत याद आती है तेरी। एकदम बदसूरत। सोनिया, देख
नहीं बाबा, अच्छी परी जैसी दिखती है। तुम रानी साहिबा जल्दी आ जाओ। Waktu pun kini terus berlalu. Adegan kemudian memperlihatkan Sonia yang telah kembali ke India dan langsung menuju LSM yang dikelola oleh Manish. Dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan sang adik. Namun sayangnya Preti sudah pergi dari sana. Ternyata Preti seorang pecandu narkoboy dan obat-obatan terlarang. Hal ini disebabkan akibat depresi berat yang telah dialaminya. Preti merasa tidak ada keluarga yang menyayangi dia. Dulu ketika di rumah bersama keluarganya, dia selalu menjadi pelampiasan kemarahan sang ayah. Bahkan dia dijual ke orang lain demi menutupi hutang keluarganya, dan batin dia merasa sangat terpukul. Namun beruntung Preti masih memiliki saudari yang sangat menyayanginya. Manish sudah mencoba mencari Preti kemana-mana, namun dia tidak menemukannya. Keesokan hari orang tua Sonia datang untuk menemuinya, tapi Sonia tidak mau menyapa sang ayah. Dia masih merasa marah karena telah kehilangan adik yang sangat dia sayangi. Seakan semua ini terjadi akibat perbuatan ayahnya. Sonia memutuskan untuk tinggal di LSM itu dan mengabadikan dirinya di sana. Bahkan suatu hari Amar juga menepati janji untuk menemui Sonia dan berada di samping Sonia dengan segala keadaannya. Dan film ini terasa sangat begitu menyakitkan ketika kita mengetahui bahwa kisah ini benar adanya di dunia nyata. Sonia adalah salah satu kurang dari 1% yang lolos dari nasib mereka. Film ini terinspirasi dari kisah nyata yang banyak dialami oleh para gadis di India. Bahkan menurut data yang dikumpulkan, sekitar kurang lebih 500.000 orang menjadi korban perdagangan. 270 perempuan dan anak perempuan hilang setiap harinya di India.